keliling daerah terus karena ini pemimpin bergaji dari GMI dan nanti akan mengorganisasi acara ini dan seluruh para peserta yang hadir, para anggota Majelis Islami, DPR RI, DPRD provinsi serta kabupaten kota yang termasuk dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, kader politik perempuan dari berbagai partai politik, rekan-rekan media massa, NGO dan lain-lain. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat kumpul dalam seminar yang sangat Witras Advisory Group merasa terhormat menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat demokrasi dan representasi perempuan di Indonesia. Izinkan saya Siswanda selaku Direktur Senior Witras memperkenalkan siapa kami. Witras adalah organisasi yang didirikan beberapa kawan-kawan dari berbagai gabungan antara NGO, konsultan, dan juga akademisi yang muncul ketika ruang untuk memajukan desentralisasi dan pelayanan publik yang lebih baik setelah desentralisasi dan otonomi menyusul reformasi. Kami lahir tahun 2001 dan ini mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang berlandaskan netralitas, akuntabilitas, kesetaraan dan demokrasi. Maka kami hadir dan nama kita sendiri mencerminkan itu bahwa kita ingin membangun trust sebagai elemen penting untuk menciptakan dua pokok ya, pemerintahan yang efektif, masyarakat yang berdaya. Ibu-ibu sebagai organisasi yang memiliki visi mewujudkan pemerintahan masyarakat yang berbasis trust dan kesetaraan, akuntabilitas dan demokrasi, seminar ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong kepemimpinan yang inovatif dan responsif. Sejak tahun 2014, Witras telah bekerja sama dengan kontrak Agrinos Bitung dan BPP KPPI untuk melakukan banyak kegiatan dalam rangka memperkuat meraih kapasitas dan kompetensi anggota. Jadi Pak Denis tadi mengatakan kita satu kader ya Pak, dan dikit 10 tahun dari 2014 sampai 2024 kerjasama kita dalam memperkuat peran kapasitas. Sejak tahun 2014 sampai 2024 ini kami telah menyelenggarakan workshop di 22 provinsi, baik secara offline, luring, dan juga secara online ketika kita menghadapi COVID, yang sudah melibatkan lebih dari 614 peserta anggota parlemen lokal berbuat dari dan 1.000 peserta dalam lain, yaitu anggota parlemen perempuan, kader partai politik dan pemimpin lokal. Ibu-ibu sekalian, dari seminar hari ini sebenarnya bisa dibilang merupakan blog atau semacam evaluasi sekaligus konkretisasi dari acara kita yang sudah berjalan 10 tahun, yang merupakan bagian dari acara tersebut. Idenya sebenarnya dibaca dan menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi banyak tantangan. Saat ini jumlah perempuan di DPR RI hanya mencapai 22,10% atau 128 kursi dari 580. Jauh di bawah target afirmasi kuota 30% yang diamanatkan dalam undang-undang. Padahal studi global menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sebetulnya dapat meningkatkan kualitas kebijakan seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan maupun kebijakan yang lain. Salah satu yang diduga dan belum tercapai kuota 30% ini adalah sistem pemilu yang
belum mendukung bagi kondusifnya terpilihnya caleg perempuan. Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan hampir 4 periode ini ya, selama ini memberi keluasan bagi pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Tapi banyak juga yang menduga atau memandang bahwa ini masih mempunyai kelemahan, terutama membuka celah terjadinya praktek transaksi langsung, praktek politik uang yang dalam banyak hal dianggap caleg merugikan banyak caleg berkualitas, khususnya caleg perempuan. Di sisi lain ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup yang dulu bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktek politik uang. Harapannya mampu meningkatkan peluang terpilihnya bagi caleg perempuan. Semakin akan tapi sistem ini tidak ada tantangan sendiri dengan sistem politik tertutup, karena ini akan mempunyai potensi semakin kuatnya kontrol dari partai dan menurunnya kedekatan pemilih dengan partai. Dan dengan latar belakang ini sebenarnya dicoba untuk satu mengkaji kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilu sekarang ini, dua memastikan bahwa sistem pemilu mampu mendukung perjuangan perempuan di politik baik dari sisi angka kelakuan maupun kapasitas dan kualitas. Yang ketiga, kita harapkan bisa teruskan gagasan untuk penguatan demokrasi yang inklusif dan bergerak. Isu strategis ini segera akan kita diskusikan bersama seperti yang saya komentar, yaitu pilihan ini dan kemudian diharapkan nanti bisa memberikan pengajaran membahas ini apakah sistem tersebut bisa dilakukan praktek politik uang atau transaksional. Kemudian Ibu Letifa kita harapkan nanti bisa mengupas di mana efektivitas aturan afirmasi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, apakah sudah efektif? Dan tiga, Profesor Suro kita harapkan bagaimana penggunaan sistem proporsional yang sekarang mulai diajukan orang ini secara betul mana dalam perdebatan Indonesia. Diskusi ini akan segera kita mulai, akan dipandu oleh Sulfian Lubis, pemimpin redaksi IDN lain yang sangat berpengalaman dalam memoderasi berbagai diskusi strategis. Dengan kombinasi narasumber yang luar biasa dan moderator andal, seminar ini diharapkan menjadi sangat menarik dan membuka. Sebagai penutup, kami sangat mengapresiasi kehadiran dan kesertaan lebih dari 150 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk anggota legislatif perempuan DPR RI yang berkarir, yang kader partai, pemerintah, NGO dan lainnya. Seminar ini diharapkan menjadi momen penting untuk menghasilkan gagasan-gagasan strategis. Insya Allah, ini momentum yang sangat baik. Karena pemerintahannya baru, kemudian parlemennya juga baru, dan sebentar lagi juga banyak pengurus-pengurus partai juga memulai. Dan dengan semangat ini bisa kita wujudkan nantinya hasil-hasil diskusi kita yang akan kita dokumentasi. Kali kata saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian acara ini. Ya, mari bersama-sama kita wujudkan sistem politik yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap kebutuhan. Yang kata saya, sama dengan keras, maaf bila ada perbuatan dalam ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan panjang dengan KAS, dari maupun KPPU. Pertama berdiskusi, semoga Allah ridho.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekolah atas sambutan yang luar biasa. Saya bisa mewakili kembali. Baik, selanjutnya kita panggil Ibu Lis Dede, Sekjen DPP KPPI untuk memberikan pengantar dan melanjutkan dengan sambutan yang berkaitan oleh kami disampaikan oleh Ibu Rahayu Saraswati di gerakannya dan Ibu semua lagi. Silakan Ibu. Luar biasa, sekali lagi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Dewas, Mr. Denis Suasana, beserta Ibu saya. Kemudian pimpinan Dinas Advisory Group, Bapak Siswanda. Kemudian mohon saya langsung tidak menunjukkan gelar. Dari Bapak Kemendagri ada Bapak Syarmadani. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Isfahan, Bapak Isfahan dan juga Ibu Silvani Dianita. Dari PKSI belum ada Ibu? Belum ya? Siap-siap. Dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPRI, Bapak Jaka Adi Guna, kemudian Bapak Herman Suhendi, dan juga para narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau sangat pionir, pertama kita sudah membahas tema yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya di Rakernas KPPI ada Kak Fitri Anggraeni, kemudian Ibu Siti Zuro belum hadir, dan juga ini beliau tadi Kak Fitri merupakan Dewan Pakar KPPI. Dan sekarang ada Ibu Hetipah, beliau adalah anggota Dewan dari Komisi 10, Ketua Komisi 10. Selamat Ibu, perjuangan yang luar biasa. Beliau juga merupakan Dewan Kehormatan KPPI. Juga kepada Ibu moderator yang sudah tidak asing, Ibu Zulfiani Lubis. Terima kasih Ibu. Kami juga sangat berterima kasih dalam program saat ini pengolahan dan kapasitas dan kompetensi anggota Parlemen Perempuan periode 2024-2029 dengan tema apakah sistem pemilu proporsional tertutup menjadi solusi bagi perjuangan politik perempuan di Indonesia. Ini topik yang sangat menarik. Kami sudah memberikan rekomendasi pada Rakernas di bulan Agustus 2024 bahwa kami KPPI memutuskan dan mengusulkan bahwa kita mengusulkan pada ketua partai masing-masing bahwa kita ingin lebih menuju kepada sistem proporsional tertutup. Dan hal ini juga merupakan dorongan dari daerah-daerah itu, karena begitu susahnya, sulitnya perempuan untuk duduk di anggota legislatif. Makanya dari itu saya mengusulkan kepada Bapak Mendagri bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan, untuk mengetahui dan memberikan edukasi yang berarti agar perempuan tahu dan paham bahwa perempuan yang duduk di parlemen sangat penting. Dan ini akan mengurangi, menurut pemikiran semuanya tentunya mengurangi pragmatis di masyarakat. Nah, itu Ibu dan Bapak, bila saya mewakili maaf dari seluruh presidium, tiga merupakan anggota legislatif terpilih. Alhamdulillah. Juga sebelumnya kami juga di antara yang ada di sini ada anggota Dewan dari KPPI. Mana Ibu Cok
Ya, beliau Ketua DPD KPPI Banten dan juga Ibu sebelahnya, Ibu Yati dan juga Ibu ya dan Ibu dari Andega semuanya. Nah, kami juga mengucapkan kepada teman-teman dari Bandung, KPPI Bandung, Jawa Barat, dan Ibu Ratna super hebat. Terima kasih Bu Ratna, juga teman-teman seluruh perwakilan partai mengucapkan terima kasih. Kita KPPI memang perwakilan, tapi semuanya adalah KPPI karena kita berjuang untuk tujuan yang sama. Untuk itu teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak akan banyak untuk memberikan sambutan di sini. Ada sedikit pantun. Burung merpati terbang ke pohon bunganya itu tinggal sebentar di pohon mangga. Ada tonton sambutan yang berpesan dari Ibu Saraswati Rahayu Saraswati yang luar biasa. Jadi sebelum saya menutup sambutan forum ini, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Saraswati dan merupakan juga sangat yang kami inspiratif buat kami beliau. Sudah Bapak sekalian, terima kasih kepada Kitas, KAS, dan juga Kemendagri, Politeknik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari DKP dan kawasan juga dan orang-orang narasumber yang saya hormati, Bu Tuti Andari, Prof. Yusuf, dan juga tentunya rekan saya, Bu Dr. Yusina Khadifah, secara tingginya MPP. Ada dua komisi 10 DKP dari 2024-2029 dan tentunya teman saya pertama Mbak Melodis, kemudian ada si Ayen Times. Bagi waktu sekalian yang mungkin belum kenal saya Saraswati dari Mandusmo, anggota DPRRI, wakil ketua komisi 7 DPRRI, fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jakarta Tiga. Jadi bagi sekalian apa yang diangkat ini sebenarnya mulai saya di kampus Fakultas Politik Indonesia PPI, terutama di dalam kertas kami tahun lalu. Itu sudah saya angkat dan saya juga terus angkat tahun ini dengan hasil pemilu yang saya rasa tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi kekhawatiran dan pikiran saya, bahwa betul pemilu pada tahun semakin mahal itu tidak bisa dipungkiri. Kasus yang mengatakan dan rekan saya berhasil lama saya tidak kecil berkali-kali dari yang saya lakukan ada yang tidak mampukan bahkan ada yang tidak mampukan ya ini bukan yang miliar. Ini merupakan sebuah hal yang saya rasa juga menjadi berbagai lain karena pada kita semua yang pernah melalui yang pernah maju. Jadi memang sejak 2019 adalah saya dari tapi bukan hanya soal saya tidak saya dengan cara bahwa itu soal saya dan FH. Kalau memang FH bahwa juga saya waktu itu daripada saya menghadirkan bukti C1 di mana ada 5 orang saya jadi maka kami yang saya hadirkan adalah masalah mati FH.
tapi kalau tujuh banyak barang karya yang berkualitas, yang berkualitas tidak pasti berat. Kita berbuat ini lebih selesai dengan mekanisme yang luar biasa. Jadi saya masih berpikir dan saya sudah secara terbuka dari beberapa tahun yang lalu, bahkan kalau saya mengalami adalah orang politik dari beberapa kali sebagai itu dengan HRI, persoalan saya mendukung dari orang itu. Dan sekarang dari awalnya kalau bisa lihat ada berdasarkan pengalaman Indonesia harus bisa saling atau berkembang hidup di rakyat ini dari perlu ini dari Eropa. Tapi berarti seperti kalau saya tahu itu adalah contohnya bahwa kita bisa berdasarkan kalau dua memperlukan. Kalau itu kita bisa memperlukan, tetapi teman-teman ini kita menghadapi masalah kecerdasan lebih dan berusaha yang awalnya tentunya dengan tingkat hasil pemerintah juga dengan yang sangat yang bisa berjalan dari kondisi nasional yang diharapkan bisa meningkat. Tapi yang saya menjadi berbagi saya ini mari juga bertemu dengan masyarakat Indonesia yang saya rasa ulama saya ini masalahnya ini dari mana. Saya berada dari ibu yang langsung dari aku yang awal mana sebetulnya kalau dari mereka bisa tetap sistem demokrasi di Indonesia itu sangat nasional. Jadi anak ini menjadi sangat besar. Dan saya juga melihat lagi karya siapa dia ada yang mengeluarkan dana bervariasi dan luar biasa. Ini berarti itu dunia baik. Itu udah oke. Yang harus berada di bawah ini seluruh-seluruhnya seorang perempuan kalau nanti di kamar ini mulai bersoal perempuan tetapi berbicara dari seluruh-seluruhnya calon itu mayoritasnya masih dan kalau misalnya ada orang Indonesia itu 75 dan kedua itu tidak kualitas juga sebenarnya di masyarakat Indonesia juga yang berpikir bahwa politik di ajak pemilu itu berkaitan dengan korupsi. Buat mereka ada dua hal yang berbeda. Bagaimana kalau mengatakan korupsi itu adalah mereka sebenarnya yang dibilang bahwa mereka sudah daripada data masalah mereka dan pas pemilu. Dan kembali ke soal perempuan. Ini kan juga menjadi orang yang terus jadi kita malah karena ini adalah masalah yang kenal cara yang berusaha, cara yang ada upaya sendiri kalau misalnya terjadi dan mungkin ada yang saya di tidak itu udah diperlukan oleh orang dan bisa gitu dan biasanya orang jadi kalau misalnya di sebuah lokasi mereka ada bahwa yang kedua mereka kenal langsung yang kedua kasih pada duit adalah hal yang laki yang tapi dari itu dari apa ada sesuatu yang orang terus dia dari itu sebenarnya masalah tidak ada cuma kita berarti apa harus bersikap mau itu itu juga saya di sebelumnya yang dimana akhirnya oke di akhirnya untuk akhirnya bahwa di situ mereka yang sudah sah tapi ya kalau dilakukan adalah tidak sah tapi orang tapi sudah dilihat suaranya itu akan ambil ya untuk demi orang dari itu yang jadi adalah itu diambil oleh swasta tapi ada yang ambil biasa oleh yang terpilih dan dari hal itu tersebut rata-rata misalnya kalau itu misalnya dari tapi kalau menjadi seperti itu ada yang dan ada yang langsung berhasil ini dan yang bersama juga mau memperjuangkan untuk perjuangan yang tidak kita mengalami sehingga untuk menurut saya dalam mengenai tanggung jawab boleh dipakai. Jadi kalau partai ini memastikan adanya 20% nih, atau saya mulai dari 20% kan kalau bisa kursi ya, karena misalnya berdasarnya kalau tidak bisa kursi maka kita harus sudah kan 20% atau 22%. Jadi kalau minta untuk kursi di 20% kalau bisa, dan juga kalau kita sudah bisa menyatakan kalau misalkan kalau ada yang menginginkan atau ada yang memilih
Misalnya, kenapa ada yang tidak bekerja lagi? Misalkan apa? Kalau ini ada apa? Mereka tidak pihak. Kalau ada kata diriku, maaf selama ini kalau kemarin yang ada menurut saya tidak ambil cara saya memberikan pendidikan, sudah memberikan dukungan. Kalau kembali lagi, melalui teman-teman saya dan teman-teman saya itu belum tentu berpengaruh, ya. Memberikan dari waktu ini. Jadi kali itu sudah pernah dan sudah tahu tapi juga ada apa ya itu kerjaan jangan kalau mengulang tapi saya mau menyampaikan hal ini. Jadi kalau kita tadi balik temanya adalah apa kita memilih satu menjadi solusi dan kedua bersama Indonesia bisa apa-apaan tapi bisa atau sebenarnya solusi dilakukan untuk sebenarnya tidak kalau juga ada perkembangannya. Tapi menurut saya kalau misalkan selama misalkan itu tidak mungkin kami tahu semuanya kulit perkembangan di perkembangan itu ya ini tidak bisa buktikan. Menurut saya sebenarnya selama ini yang juga berkembang saya tidak selalu mohon dari progresor saya tidak masalah. Tetapi kalau kalian dulu di banyak kemampuan ya sistemnya ini tidak bisa dengan saksi yang ada tadi itu kedua dan dimana itu pun di masyarakat dan masyarakat tidak bisa tidak ada beberapa tidak dan tidak ada beberapa tidak mereka pasti berdasarkan tadi ada kapitalisme kapitalisme ya walaupun kita tidak mau ya mungkin tidak suka dengan aturan ada di sama maksudnya yang saya sampaikan pasti orang saya tidak ada langsung bersama ibu bersama masyarakat dari lagi dari untuk kas dan juga bendera negeri untuk kas dan juga PRI untuk kerjasamanya dan kolaborasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Ibu Sari atas sambutannya yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan meminta Direktur Kas untuk Indonesia dan Timor Leste yaitu Menteri Suasana untuk bisa memberikan sambutannya. Baik, Menteri Suasana, silakan kita pada sini. Thank you for this very energetic moderation. Hormat Ibu Etika, hormat Siswanda, Ibu ISTD, Bapak Kesehatan Sejati, Ibu Titi Anggreni, Ibu Udubis, hormat Pak Peserta. Saya mohon maaf, saya harus lanjut di bahasan Inggris ya, but I hope that Ibu Sarah maybe can translate a little bit, but I promise it will be not very complicated. Okay. This is a very special event, I think, probably for all of us, but especially for us in this cast, because Susan already mentioned that we just found out that this is the 10th anniversary of our cooperation with the cast and also with KPI. I just want to thank you all. This is one the whole team of KPI, the whole organization of KPI on the national level, all the regional levels that we have been cooperating with. Thank you very much for this cooperation the last 10 years, and also, of course, to Kevin Dagli and especially also to Nico Tsunami, who have been part of the journey for the last 10 years, I think. So thank you all very much for this cooperation. Selamat siang, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah acara event yang sangat istimewa dan spesial,
khususnya bagi Pembangunan dan Inisiatif, bagi kita sendiri untuk semuanya, KPPI juga. Karena tadi saya baru menyadari bicara dengan Pak Siswanda bahwa ini adalah hubungan kerjasama yang telah berlangsung selama 1 dekade, 10 tahun. Untuk itu saya sangat berterima kasih atas jaminan kerjasama yang telah berlangsung cukup lama kepada Mitras, kepada KPPI di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mbak Silvani selaku perwakilan dari Kemendagri yang telah mengikuti perjalanan kerjasama KAS dan Mitras selama ini. Yes, so that's also the second reason I think why this is a very special event. Because during the last 10 years, we have basically conducted trainings, capacity building for female politicians, female members of parliament on the regional and local level. To help them to become more professional, to help them to promote their own policy objectives, and also to network with their fellow female politicians to promote women's interest in politics. But this, I think, is the first time that we're facilitating a discussion on the needs for political steps, for possible political reform in order to strengthen the involvement of women in politics and in parliament. And of course, this is an event on the situation in Indonesia. But before I came here, I just did very quick research on the role of women in politics in other democracies. And this is a struggle that all of the democracies in the world, I think, are fighting together. And Germany is no exception. Also in Germany, we have a lot of discussions and a lot of challenges with regard to the involvement of women in politics. And so I'm very much looking forward to the discussion. I think all of the countries, all of the democracies can learn from each other and try to learn from the solutions that each and every country, each and every political group is providing. So I'm very much looking forward to it. And I wish us all very fruitful discussions in this, with this regard. And I think there are many things to learn. And hopefully this event can help to promote the interests of women in the region. Dan merupakan alasan kedua kenapa event ini sangat penting, karena selama ini KAS dan Mitras telah menyelenggarakan atau selalu menyelenggarakan workshop atau kapasitas training kapasitas untuk anggota KPPI atau anggota parlemen atau kandidat anggota partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu legislatif. Dalam workshop itu tujuan dari kegiatannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sehingga bila sudah menduduki posisi menjadi anggota legislatif dapat mengeksekusi pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Dan juga workshop itu kami adakan agar terjalin network di antara para perempuan anggota legislatif sehingga menjadi kekuatan. Nah, kali ini kami mengadakan kegiatan yang berbeda, di mana baru pertama kali juga kami mengadakan seminar yang membahas mengenai kebijakan yang mungkin bisa memberikan kontribusi untuk mendorong perempuan lebih kuat dan lebih aktif di dunia politik. Baru tadi jalan dari pagi saya mencoba melihat dan mempelajari bagaimana situasi perjuangan politik perempuan di luar Indonesia dan juga di Jerman. Ternyata situasi perjuangan politik di luar negeri pun sama, bahwa sepertinya memang menjadi
fokus atau tujuan yang sama di setiap negara, bagaimana perjuangan perempuan di politik itu memang berat dan memang harus didorong dengan dengan situasi politik yang menunjang. Dan untuk itu saya berharap dan saya sangat mengharapkan hasil diskusi hari ini semoga bisa memberikan hasil yang baik dan bisa membantu mendorong situasi politik Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewi Swasta dan Basar yang telah memberikan baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech sekaligus persediaan Bapak Isman CDS FSI realisasi dan politik dan menanggung KMNRI untuk membuka acara seminar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Isman CDS, kita bisa untuk menaikkan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan tidak lupa salam bahagia untuk seluruh perempuan Indonesia. Orang katanya itu tingkat kebahagiaan seseorang itu mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Nah, semoga semua perempuan Indonesia yang hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kami hormati pimpinan keras, strategis dari usaha satu direktur kas Indonesia Timor Leste yang tidak intinya menjaga sponsor, diskusi dan seminar yang concern terhadap bidang demokrasi. Kemudian yang kami hormati juga dari pimpinan BITAS Visual Group, Bapak Dr. Siswada, kemudian kolega kami dari DPP KPPI, tadi ada Dewan Presidium, Rahayu Saraswati yang bergabung via Zoom, kemudian Ibu Sekjen BPKPPI, Ibu Lisdede, kemudian juga yang hormati kerjasama antar parlemen DPR RI atau yang mewakili, kemudian para narasumber, Ibu Profesor Dr. Siti Juro, selaku peneliti senior BDP, kemudian teman diskusi baik di kantor maupun di MK, Ibu Titi Anggraini, teman diskusi kami di kantor di MK kami satu diskusi dengan Bapak. Kemudian Ibu Dr. Insinyur Ketiva Setulian, selaku Ketua Komisi kemudian Ibu Moderator, Ibu Juliani Lubis, pimpinan redaksi IDN Times, serta Bapak Ibu sekalian dari anggota legislatif, kader partai politik, NGO, dan tidak lupa sahabat sekaligus teman kami, Ibu Sipani dari Kementerian Dalam Negeri. Pertama-tama, salam hangat dan apresiasi setinggi-tingginya dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Presiden Wahid Kamu, karena di saat yang sama beliau sedang melaksanakan tugas saya yang diserahkan kepada beliau dari Bapak Presiden. Tentu apresiasi kembali kami sampaikan seingginya untuk KAS dan KAS yang telah menyelenggarakan seminar
pada siang hari ini dengan tema yang begitu menarik kita diskusikan, yaitu apakah sistem pemilu proporsional tertutup menjadi solusi bagi perjuangan politik Papua Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang keterwakilan perempuan, tentu mulai dari Undang-Undang 12 tahun 2023, Undang-Undang 10 2008, Undang-Undang 8 2012, sampai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, sebetulnya sudah mengatur terkait dengan keterwakilan perempuan. Bahkan terakhir di putusan PMA terkait dengan ketika itu angkanya 30%, ketika didesimalkan tentu dia tidak memenuhi 30%, maka PMA memutuskan supaya berapapun angka desimal belakang itu ditarik. Itu salah satu bentuk dukungan sebetulnya bahwa memang terkait dengan keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti dari angka-angka statistik yang ada. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang affirmative action, di persentase keterwakilan perempuan juga sebetulnya dengan regulasi yang ada semakin hari semakin meningkat. Kami melihat berdasarkan sumber KPU itu dari 2004 itu 11,82%, kemudian di 2009 naik menjadi 17,8%, di 2014 turun menjadi 17,32%, dan di 2019 20,87%, dan juga di 2024 turun mencapai 22%. Nah, tentu angka-angka ini bukan hanya sekedar statistik. Tentu kami mengidentifikasi ada 3 problem. Yang pertama adalah problem regulasi, yang kedua adalah aktor politik itu sendiri, dan yang ketiga adalah grassroots atau opini. Maka sebagai pemantik diskusi hari ini, tentu kalau bicara tentang tertutup dan terbuka, kita sudah mengalami 2 sistem. Kita sudah pernah menyelenggarakan pemilu dengan sistem tertutup, pernah juga menyelenggarakan pemilu dengan sistem terbuka. Nanti mungkin Ibu Profesor Siti Juro dan juga Bu Tina bisa menggali lagi lebih dalam lagi bahwa angka ketika menggunakan sistem tertutup dengan menggunakan sistem terbuka, apakah tidak ada pilihan perempuan itu meningkat dari terbuka atau sebaliknya? Karena kalau kita lihat regulasi yang tersedia sekarang adalah dari 3 calon yang diusulkan, salah satunya adalah perempuan. Tidak disebutkan nomor urutnya berapa, boleh di nomor 1, boleh di nomor 2, dan boleh di nomor 3. Ini terkait dengan sistem. Apakah ada nanti berdasarkan kajian-kajian ini atau berdasarkan masukan dari para narasumber ini, apakah ada instrumen lain? Tidak hanya sekedar bagaimana kita memperjuangkan 30% itu, tapi apakah ada sistem lain selain ini yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau keterpilihan dari perempuan? Yang kedua, tentu partai politik. Partai politik adalah kunci, karena menempatkan perempuan di dalam nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 itu tentu kewenangan dari partai politik. Nah, tentu di dalam forum ini banyak perempuan-perempuan yang juga berasal dari partai politik. Jadi regulasinya sudah bagus, tapi kalau tidak ada komitmen dari partai politik, tentu persentase keterpenuhan 30% akan sulit dicapai. Contoh misalkan untuk pemilu 2024 saja, anggap saja 2 partai besar misalnya, Gerindra, 3 partai besar, Gerindra, PDIP, kemudian Golkar. Berdasarkan nomor urut kalau tertutup, itu kira-kira tingkat keterpilihannya nomor urut berapa? Pasti nomor urut 1 dan nomor urut 2, karena hampir sebagian besar itu jarang yang sampai dengan
3. Dan itu mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, mungkin ini juga sebagai pengambil diskusi. Apakah ada cara yang tantangan kalau perempuannya ditetapkan nomor 3 itu akan sulit. Yang ketiga adalah terkait dengan grassroots atau pemilih. Berdasarkan DPT 2024 hari ini jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki, yaitu selisih sekitar 300 ribuan. Nah, ini sebetulnya modal dasar bagi perempuan Indonesia untuk bagaimana menghasilkan, terutama tadi partai politik, regenerasi, kaderisasi terhadap perempuan. Jadi perempuan tidak hanya dijadikan sebagai syarat saja untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Saya kira tidak hal itu yang bisa menjadi pengaruh diskusi kita. Tentu harapannya dengan adanya kegiatan ini memberikan kontribusi dan solusi. Bagaimana upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Tentu kita tidak hanya berhenti pada 30% perempuan. Tapi ke depan perjuangannya adalah bagaimana legislatif kita bisa memperjuangkan hak-hak dan martabat perempuan Indonesia. Sebelum saya buka, izinkan saya menyampaikan takut melipat kaki di atas tikar, menghadap ke depan sambil berkaca. Selamat mengikuti kegiatan seminar. Semoga perempuan Indonesia semakin berjaya. Baik, akhirnya saya mewakili Bapak Komen dan Bapak Dirjen Medi dan HMU dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar penguatan peran kapasitas dan kompetensi anggota parlemen perempuan periode 2024-2029 dengan tema apakah sistem pemilu proporsional tertutup menjadi solusi bagi perjuangan politik perempuan Indonesia secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada instansi dari Galaxy Association yang sangat luar biasa. Saya mau kembali ke dulu. Baik, pada hari ini sekalian, sistem bulan pembukaan pada hari ini telah selesai. Kita akan beralih kepada sesi TV pada kegiatan siang hari ini berbahagia. Untuk itu, kami perkenankan untuk panggil moderator